Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kena gijing gini. Ya toh, karena saya gini. Kanan kiri macam orang nonton pimpong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita sampai di penghujung pembahasan tentang merawat jenazah atau fardu kifayah. Sebelumnya kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya, wassadat, wassalihin, wal masyayikh, khususan Abu Yasaid Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasaid Ahmad bin Said Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani. Amadana Allah wasani al-muallif, amadana Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain. Kemarin kita sampai kepada wa yusallu min qibali ra'si Aisala birifkin la bi'unfin wa yaqulu alladhi yalhadu bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Cara meletakkan mayat di dalam lahat, cara meletakkan mayat di dalam lahat yang sunnah, yaitu yang kalau bahasa senang kita dioper dulu nih, bagian kepala dulu. Jadi beratnya ini kubur sebelah sini, ya kan? Tentu melintang sana kubur. Berarti sebelah sini lah, yang sebelah sini. Ini liang kuburnya. Otomatis lahatnya di sebelah sini kan? Nah, cara meletakkan mayat yang sunnah, SOP yang sunnah, setidak begitu sebetulnya tidak sampai kepada derajat haram, cuma kita ini SOP yang sesuai dengan sunnah kalau kita tidak lakukan, yaitu ngopernya tuh dari bagian kepala dulu. Berarti posisi mayat taruh sebelah sini. Anggaplah yang angkat 3 orang, oke Pak, yang angkat 3 orang. Nah, kemudian yang di bawah situ 3 orang lah, atau berapa, 2 orang kalau kuat. Nah, ini ngopernya ini kepala nih, kakinya sebelah sana. Berarti yang dioperkan ini kepala dulu, sambut kepala. Sambut dari bawah, disambut kepala. Tentu yang sana ngadap ke sini lah, atau yang di sini pun ngadap ke sini boleh, ngadap ke sini pun boleh. Mana boleh. Ini menghadap ke sana lagi cantik, ngopornya tuh enak. Bangin, kepala sambut kepala dulu. Dah. Begitu kepala dah tersambut, ini lepas, ini maju, oper, satu-satu ngelepasnya. Kalau kita langsung gini kan kita gini, ambil. Terlepas, bluk, jatuh dia. Bisa jatuh. Jadi kalau di kepala dulu tentu lebih safety dari jatuh ini, lebih safety lah. Karena kita berkepala dulu, kepala dah pegang. Nah, ini lepas, ini maju lagi. Yang dua ini tinggal ke sana sedikit.
karena opor kepalanya ke sana, opor ke sana. Dah, terakhir kaki lepaskan. Sudah di dalam yang lah. Itu cara meletakkan yang sesuai dengan sunnahnya begitu. Cuma mungkin kita yang kita praktekkan ini macam gimana? Kira-kira yang pokoknya senang lah gitu kan. Nah, pokoknya senang. Tapi sebetulnya kalau sisi lebih, kadang-kadang kita susah loh. Kita 3 orang tuh kan gini kita nih. Oh kan? Susah tuh. Bukan dasar karena kita ngoper depan kita nih lubang. Nah, jadi sampai nahan jangan terjatuh. Tapi kalau kita ngopernya gini, depan kita bukan lubang. Kita ngoper gini. Betul tak, Pak? Nah, jadi lebih kita tidak repot gitu. Repot waktu kita ngoper tuh memang kita repot. Bukan gini kan? Nah, rapotnya gini. Ada orang kita senggol sedikit belakang sedikit langsung belangkah ke sana karena depan gitu lubang. Jadi depan yang bawa yang atas nih. Nah, itu. Boleh. Cuma kita bilang sekarang kalau kita nak ikut sunnah begitu caranya. Tapi macam gitu mestinya harus diatur dari belakang. Jangan berkelahi gini, tarik sana, tarik sini. Dari mana nih? Nah, kalau di pertama kita praktekkanlah kita sesuai sunnah. Jadi kepala dulu caranya gini diterangkan dulu. Oke, siap. Baru tak berkelahi ini tarik sana, tarik sini, tarik sana, dari sini, dari sana, dari sini. Dah. Oke. Setelah itu mayatnya yang menaruh ke dalam lahatnya itu membaca bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang naruhkan ke dalam yang lahat itu ketika naruhkan bismillahi wa ala millati rasulillah. Yang 3 orang di dalam ni lah, kalau 3 orang atau 2 orang. Bismillahi wa ala millati rasulillah yang memasukkan ke lahatnya. Itu sunnah, doa sunnah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kadang-kadang yang repot tuh waktu kita ngopor, udahlah kita posisi di sini, gundukan tanah bekas galiannya di sebelah sini. Tambah repot lagi tuh. Kita dekat atas gundukan tanah kan tambah tinggi lagi masuk ke dalam. Nah itu. Dia apa-apain sunnah tetap yang terbaik. Nah, tidak bisa tidak. Oke. Kemudian membaca bismillahi wa ala millati rasulillah, ditaruh dipaskan. Wa yudajji'a fil qabri wa yudajja'u fil qabri bada'an yu'ammaku qamatan wa bastatan. Kemudian ditidurkan miring. Sedangkan tingginya kubur itu qamatan wa bastah. Qamatan itu kita berdiri ditambah segini. Kita berdiri berarti segini, kemudian ditambah segini, bastah namanya. Jadi kalau kita masuk ke dalam lubang tuh pas kita berdiri, kita begini, ini pas segini. Ini sunnahnya ini. Hah? Itu sunnahnya segitu memang. Kita biasanya tak sampai kan? Tak sampai. Kita sekarang bicara masalah sunnah. Qamatan, qamah itu satu tinggi badan. Wabastah segini. Jadi berarti kita masuk kita gini, itulah tinggi kita berdiri, itulah dalamnya kubur. Karena tambah dalam dia tambah bisa menjaga yang di dalam. Memang kalau kita bukan segitu, kita kepala pun kan ada segini, kepala kita pun tak tenggelam kan, kepala kita pun tak tenggelam. Nanti kata tukang kubur, mak dalamnya aku biasa tak segini. Wah tak tahan penat kata dia. Tapi kita perlu tahu, maksudnya standar sunnahnya kita harus tahu lah. Tambah dalam, tambah mulia apa tambah biasa Pak? Hah? Jadi kalau kita menguburkan mayat itu tambah dalam kuburnya, itu secara ini kita lebih memuliakan apa lebih merendahkan? Tambah dalam, tambah bagus lah, karena dia akan lebih terjaga. Jadi kordek hewan-hewan atau baunya tidak keluar kalau umpamanya ini membusuk. Itu.
Banyak yang kita nih Pak Ketua, betul ya. Tapi ya itulah, kita ini karena dah terbiasa begini, macam mana. Tapi aslinya kita harus tahu. Tapi kita aslinya kita harus tahu. Jangan tak tahu aslinya, paling tak kita tahulah aslinya itu seperti apa. Kalau bisa ya dipraktekkan, kalau bisa. Sebetulnya bisa aja kalau kompak. Terus belum lagi. Kemudian wa yakunul ittija'u mustaqbilal qiblati. Miringnya yaitu menghadap ke kiblat yang biasa kita lakukan. Itu dah betul. Itu dah betul. Itu tidak boleh ditawar. Nah, itu tak boleh ditawar. Nah, kalau agak dalam sikit, agak ini masih bisa ditawar. Masih. Mak dalam betul. Dalam lah. Okey, masih boleh. Yang penting dia bau, umpamanya kalau dia membusuk, baunya tidak sampai keluar atau tidak dikorek oleh hewan-hewan buas. Masih boleh. Tapi kalau menghadap ke kiblat ini tidak boleh ditawar. Semuanya harus gitu. Makanya semuanya sama. Tak ada yang telentang, ada yang telungkup, ada yang tak ada. Ini karena tak bisa ditawar. Makanya harus sesuai SOP sunnah. Tak boleh. Mustaqbilal kiblati ala jambil aman, yaitu lambung sebelah kanan yang nempel ke bumi, ya seperti biasa. Falau dufina mustaqbiral kiblati au mustalqiyan nubisa. Kalau ada seorang mayat dikebumikan tapi menghadapnya membelakangi kiblat, terbalik atau telentang, mustalqiyah, telentang, dia menghadap ke langit, nubisa. Apa tuh nubisa? Gali, dibongkar kuburannya. Jangan macam-macam. Pakai peti, tapi tetap peti harus miring menghadap ke kiblat. Jadi maksudnya petinya lurus, tapi meletakkan mayatnya itu harus menghadap ke kiblat, gitu. Kalau dia nak telentang di dalam peti, berarti petinya dimiringkan. Kalau petinya nak telentang, berarti waktu menaruh di dalam peti dia harus miring. Tidak boleh ditawar. Menghadap ke kiblat tidak boleh ditawar. Tidak boleh. Kalau tak menghadap kiblat, bongkar kuburnya. Macam solat juga lah, menghadap kiblat mana boleh ditawar? Tak boleh. Itu perlu diperhatikan. Kalau ada umpamanya mayat dikebumikan pakai tong atau pakai peti, tanya dulu dengan yang masukkan. Ini posisi mayat tadi telentang apa memang sudah miring ini? Pastikan, jangan tidak dipastikan. Karena urusannya dibongkar kubur nih, bukan maksudnya penat-penat gali. Itu telentang tuh, bongkar Pak, jangan macam-macam. Wajib itu dibongkar tuh. Kadang udah terlanjur, tak bisa. Syariat mengatakan wajib, berarti kalau dia telentang atau telungkup atau menghadap ke timur, itu wajib dibongkar. Nubisa artinya dibongkar kembali, dibongkar. Kayak tak tahulah kalau yang biasanya pakai peti itu macam mana Pak Ketua? Pernah tahu? Dia menghadap telentang di peti atau udah dimiringkan di peti? Hadap ke langit? Tak boleh. Itu perlu diperhatikan oleh para terserah. Pokoknya itu harus diperhatikan. Apa beda telentang dengan miring? Sama. Tinggal cara meletakkan saja. Engkau kalau kau nak peti ini telentang, berarti waktu meletak engkau harus miringkan. Kalau engkau nak nanti peti itu boleh kau miringkan, berarti biar dia telentang. Itu tak boleh sembarangan. Itu tanggung jawab, itu di hadapan Allah, bukan sembarang. Apalagi 1, 2, 3, bung, jatuh, telungkup mayat. Jangan gitulah, tak boleh. Birifkin, meletakkan mayat itu harus pelan-pelan, tak boleh main kasar. Jadi dia macam orang dibanting juga lah Pak. Kalau orang hidup Pak, angkat tinggi-tinggi ini sama-sama 3 orang. Kita lepas 1, 2, 3,
aduh patah kata dia, aku punya punggung. Mayat gitu juga, makanya harus hati-hati tidak begitu. Jadi nanti kalau ada ke depan warga Masjid At-Thaibah, umpamanya ada Pak Ketua, tanyakan sama yang masukkan ke dalam peti, ini posisi mayat itu telentang di peti apa miring? Gitu. Tapi kalau dia ngebumikan, entahlah, aku tak tahulah, itu tanggung jawab dia orang. Itu kan bukan permasalahan yang tidak bisa ini kan bisa. Dia nak meletakkan miring bisa, nak meletakkan telentang bisa. Jangan beralasan ini COVID ini. COVID nggak COVID itu tetap dikuburkan. Masalah menghadap bisa diatur gitu loh. Bukan nak asal-asalan saja. Digali kubur tuh, jangan macam-macam. Wajib. Apa? Itulah saya bilang tadi, kalau nanti peti ini tidak kita miringkan, posisi meletakkan mayat dalam peti itu harus miring. Jadi kita tinggal taruh gitu. Makanya kita tanya, ini mayat di peti ini telentang apa miring ke kiblat? Ya, tinggal kita taruh gitu aja. Iya, dengan peti-petinya, tak ada masalah. Berarti dia tetap di dalam, cuma posisinya tetap menghadap ke kiblat. Kalau umpamanya dia telentang, mungkin takut kalau dimiringkan dia tumpah atau apa. Sebagusnya memang dimiringkan ketika naruh ke dalam peti itu dah miring dia. Jadi nanti ditaruh pun dia tidak telungkup. Dia tidak telungkup. Mana-mana boleh, yang penting menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Kemudian malam yataghayyar, bahwa wajhul kiblah malam yataghayyar. Jadi kalau ada mayat dikubumikan membelakangi kiblat atau telentang, ya, ini berarti harus digali. Tapi kalau sebelum dia hancur berubah, kalau dia dah membusuk, itu tak usah lagi. Dah berapa? 2 pekan. Itu kemarin terbalik tu, telentang dia. Waduh, dah berapa? 2 pekan, 14 hari. Tak bisa kalau dah 14 hari. Kenapa? Nanti baunya kan dah hancur lah, dah rusak lah. Tak boleh. Tapi semalam, hari ini bongkar. Ya, semalam. Tengok orang lah, kira-kira 2 hari ini dah rusak belum? Kalau belum, bongkar. Telentang, betulkan dia menghadapkan ke kiblat. Wajib hukumnya itu. Itu termasuk urusan fardu kifayah. Tak bisa ditawar. Kemudian wa yusattahul qabru wala yusannam. Kuburan itu dia atasnya tuh diratakan gini, jangan macam punggung sapi, punggung unta. Jadi jadi kita gini tapi terus rata gini, itu namanya yusattah. Maksudnya jangan kita naikkan macam kuburan orang sebelah lah, itu kan gini tuh. Orang Islam datarkan gini, rata. Maksudnya boleh naik sedikit, boleh naik tuh supaya ada bedanya kuburan dengan tidak kuburan. Bukan harus rata dengan tanah gini, tidak. Maksudnya nih naik sekitar ini, tanda memang dia dikubur, tapi terus rata gini. Jangan naik tapi bulat, gini, tidak gitu, ya, ya. Tak apa-apa.
Tidak apa-apa, boleh. Boleh. Itu dikiaskan dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan pelepah kurma di atas kuburan. Jadi meletakkan sesuatu yang basah di atas kubur. Sunnah Rasulullah waktu itu menancapkan pelepah kurma. Kata Rasulullah, mayat yang ada di dalam ini dia akan mendapat keringanan selagi pelepah kurma ini basah. Pelepah kurma ini bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya gitu. Tapi akhirnya sekarang ini orang pakai bunga. Entahlah sebetulnya nih, ya mungkin ada persamaan dengan yang lain. Tapi kalau kita mengambil dari kita punya, itu dikiaskan dengan yang Rasulullah bikin itu. Tapi Rasulullah itu pelepah kurma. Jadi sebetulnya kita tuh lebih tepat kita kalau di tempat kita ini kayu kita tajamkan hidup, dia tak layu-layu, lebih hebat lagi. Kalau pelepah kurma ditajamkan dia kan lama-lama layu, kering. Kalau kita kayu apa tuh bunga Kamboja kan, kita tajamkan dia basah tuh, dia terus basah terus bahkan hidup. Jadi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi seluruh tumbuh-tumbuhan ini itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ditancapkan di atas kubur, maka mayat yang ada di dalam ini mendapatkan kemanfaatan dari tasbihnya tumbuhan yang ini tadi. Makanya itu. Tapi kadang-kadang kita lebih suka tanam batu, kan? Batu bukan makhluk seperti tanaman itu tadi yang basah yang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya yang dilakukan Rasulullah, ya. Itu yang dilakukan Rasul. Karena Rasulullah pada waktu itu memang yang ditaruh Rasulullah itu pelepah kurma, memang ditajamkan sama Rasulullah. Dari situlah kita memang lebih bagus kita tajamkan batang kayu yang hidup. Itu lebih bagus. Karena berdasarkan kabar Rasulullah, maka mayat di dalam ini akan diringankan selagi pelepah kurma ini masih basah. Itu maksudnya begitu. Jadi jangan bikin macam ini bulat, tapi bikin rata. Kemudian wala yumna alaihi wala yujassasu ayyukrahu tajsisuhu bil jissi wa huwa an-nawratu al-musamma bil jir. Jangan dibangun kuburan itu di atasnya. Jangan dibangun, jangan disemen, jangan kalau sekarang kita lebih bagus, lebih edit lagi di marmer. Itu hukumnya makruh. Makruh. Memang menurut ulama tidak sampai kepada derajat haram, ya, tidak sampai kepada derajat haram. Cuma yang keras-keras mengatakan itu haram. Kalau kita ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan itu hukumnya makruh. Makruh. Jadi dibangun di di keramik, di apa. Yang meninggal 60 tahun yang lalu itu masih ada kuburannya baru ganti keramik kemarin. Baru ganti keramik. Orang kampung udah bingung, ini nak mati, nak kubur mana, yuk cari tanah wakaf lagi untuk kuburan. Itu jadi masalah maksudnya tuh. Jadi kuburan itu sebetulnya memang bergantian. Ini dah sekian puluh tahun, sudah bisa dipakai lagi atasnya. Bukan tidak boleh dipakai lagi, boleh. Pakai lagi atasnya boleh. Ini kan udah ada, nanti ya dipinggirkan aja gitu. Enggak dosa itu. Memang begitu. Karena tanah siapa lagi sekarang? Orang nak bangun rumah, untuk rumah orang hidup aja susah. Ini rumah orang mati. Bikin kan tanah. Maksudnya diantaranya seperti itu. Jadi tidak sesak, bisa untuk bergantian maksudnya. Kalau lah dibangun apalagi kayak marmer itu, kapan busuknya? Tak busuk marmer ada busuk. Cuman menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh. Kalau untuk ada pendapat-pendapat yang lain yang keras, orang-orang ini langsung frontal haram, diharamkan sama mereka. Jadi ayyukrahu tajsisuhu bil jissi, yaitu makruh. Hukumnya makruh. Makruh, kalau makruh apa?
dilakukan tidak dosa, ditinggalkan berpahala. Cuma kalau kita tengok lagi balik adat kita di tempat kita, emang dah gitu semua memang. Jadi mentoknya kita mesti mengambil pendapat yang makruh. Lebih ringan dari itu tidak ada. Jadi istilahnya ya makruh atau haram itu. Kalau yang haram memang habisin semua, dibuang. Cuma taruh tanda gitu aja. Itu mereka yang mengatakan itu hukumnya haram. Tapi kalau Syafi'i ya mengatakan hukumnya makruh. Tak ada masalah. Waktu itu tidak disebutkan posisi Rasul menancapkannya itu di mana, tidak disebutkan. Kemudian kita lanjut lagi. Wala ba'sa bil buka 'alal mayyit qabla al maut wa ba'dahu wa tarku aula wa yakun buka alai. Tidak mengapa menangisi mayit sebelum meninggal atau setelah meninggal, enggak apa-apa, boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menangis ketika putranya Ibrahim wafat. Rasulullah menangis. Jadi bukan tak boleh nangis silakan, tidak ada masalah. Itu berangkat dari jiwa, ya, rasa sayang, belas kasih, boleh, bukannya tidak haram menangis. Yang tidak boleh itu meraung-raung, tidak terima, meraung-raung, jadi buang pintu banting, itu tak boleh. Tapi kalau di pojok nangis, tak ada masalah, sah-sah saja, boleh. Rasulullah menangis ketika putranya wafat, enggak apa-apa. Sebelum atau setelah, enggak masalah. Cuma ada kadang-kadang orang minta tak tahu dari mana, katanya, jangan sampai air matanya kena mayat, katanya. Urusannya apa? Urusannya apa? Orang namanya orang sedih, enggak boleh. Jangan nanti ini. Jadi ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya innal al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahli atau kama qala. Atau innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahli atau kama qala. Sesungguhnya mayat itu disiksa disebabkan tangisan keluarganya. Itu maksudnya apa? Tangisan yang tadi meraung-raung, tadi tidak terima. Macam pokoknya tak bisa terima lah, meraung-raung, kaki di gitu-gitu kan. Tak boleh, itu tak boleh. Itu berpengaruh kepada si mayat. Tapi kalau memang dia sedih aja, nangis gini, umpamanya dicium dia kan sebelum berangkat ke kubur, tak ada masalah. Jangan air mata ini nanti kena mayat itu disiksa, tidak begitu. Disiksa dan tidaknya itu ketika ahli warisnya ini dia tidak ridho kepada Allah, macam enggak ridho gitu. Keluarganya meninggal tak ridho, tak terima dia, pokoknya enggak bisa terima dia. Orang-orang mau baju macam hul pula jadinya kan. Raka tadi itu disiksa murid, kasihan mayatnya. Jadi kalau nangis-nangis sedih biasa tak ada masalah, boleh. Watarkuhu aula, tetapi tidak menangis itu lebih utama. Maksudnya nih, ya sedih tentulah. Maksudnya jangan sampai nangis terisak-isak, boleh. Nangis terisak-isak boleh, tak ada masalah. Cuma ya paling tadi ya istilahnya sedih yang menetes satu tetes, dua tetes. Lebih bagus daripada menangis banyak itu. Ya. Apanya? Ada wudhu kena air mata batal gitu. Itu tak tahu dari mana dasarnya lah saya tuh. Ya.
kita dah terangkan kemarin, wuduknya mayat tidak batal ketika disentuh oleh orang hidup. Kalau memang yang menyentuh pun yang bukan mahram, itu yang batal orang yang hidup. Yang mati wuduknya tidak batal. Ya, itu sudah final. Ya, kalau ada pendapat yang nyeleneh-nyeleneh, tanyakan, oh dari mana dapat ini dulu, dari dulu. Tak bisa dari bahasa dari dulu ini, tidak bisa. Ya. Ya kita kasih tahu, tak mau kan kita sudah menggugurkan kewajiban kita. Kita bisanya pakai apa? Kalau kita bisa kalau itu sampai kepada tahap zalim, ya tak boleh, harus kita perhatikan. Tapi hanya kalau tahap tidak sesuai dengan sunnah tapi masih tahap boleh, itu tak terlalu masalah. Tapi kalau sampai melakukan hal-hal yang diharamkan, ya tak boleh, harus kita perhatikan. Orang lain kan bisa, masa dia aja yang bisa? Lah apa pula tak berani? Sekarang begini, itu sebetulnya tanggung jawab ahli waris. Tanggung jawab ahli waris. Jadi kira-kira kalau ada orang tua dia meninggal, tukang mandikan tak ada, dibiar gitu. Dibiar gitu orang tua. Jangan punya anak macam gitu pula. Nak, besok kalau bapak meninggal, jangan kau tak mandikan. Gitu. Kau suruh orang lain pula kenal tidak bapak. Nah, itu dia baru betul. Ini orang lain tak kenal tak tidak, disuruh dia memandikan. Mulai kecil sampai tua tak pernah orang tu nengok jasad yang dimandikan ini. Dia meninggal ditengok dia. Justru rahasianya dinampakkan ketika sudah mati, baru orang lain baru tahu. Oh ini tahu sakit. Kan itu rahasia sebetulnya. Ya orang keluarga aja lah, anak, 2 orang atau istrinya atau suaminya. Tak harus orang itu. Kalau dah memang kayak gitu, untuk apa kita ngaji? Orang tu satu aja lah. Orang satu itu aja yang mandikan kemana-mana. Satu hari yang meninggal 3 orang, ngantri mandinya. Inilah kenapa, karena salah masyarakat juga sendiri karena tidak mau belajar. Itu aja sebetulnya salah ya. Bilang sama anak-anak, Pak, kau besok kalau bapak mati, kau dah pandai belum mandikan mayat bapak? Berani tak kau? Taklah Pak, kasihkan orang aja. Mak, kasihkan orang. Coba kira-kira tuh macam mana tuh? Nah besok kalau bapak meninggal siapa mandikan? Pak itulah siapa? Wah, singgung tak? Tersinggung tak? Aku untuk apa aku punya anak? Anak-anak bertuah ni. Terserahlah dia nak masukkan kubur, terserah pakai paket. Tapi kalau mandi ini tetap hak ahli waris. Karena dia berhubungan dengan aurat, kita membuka. Suami meninggal, istri yang menikah, tapi tak usah bawa orang lain. Anak boleh,
Tapi kalau umpamanya yang mandikan anak-anak perempuan dia lagi bagus kan, sama-sama perempuan, atau yang bapak anak laki-laki dia yang mandikan gitu. Tapi umpamanya suami istri nak memandikan tak ada masalah, boleh, sah-sah saja. Itu apa, ya baguslah daripada orang lain yang mandikan. Kenal-kenal tidak, macam memandikan mayat macam susah gitu, jadi orang takut, tak biasa. Ini sebetulnya kita dah bahas, Mika orang main jauh dia, jadi ilmu di dekat dia, kau lari jauh. Itu masalah dia kan. Muskil dalam pikiran ni tuh. Jadi sudah saya jawab kemarin tu, kita sama-sama. Jadi laki-laki perempuan sama saja menurut pendapat yang jumhur ulama, kebanyakan ulama tetap sebelah kanan. Laki-laki perempuan sama saja. Yang mengatakan dibalik itu pendapat yang lemah. Sebagian ulama Syafi'iyah. Dah, itu saja. Dah, itu inti dia gitu. Jadi kebanyakan ulama mulai zaman dulu sampai sekarang itu laki-laki perempuan sama saja. Kepala tetap di sana. Jadi tidak dibalik. Yang dibalik sebagian ulama itu pun Syafi'iyah. Sebagai ulama mazhab tidak, mazhab 4 tidak, ya. Itu dia jelas. Jadi tak usah berkelahi. Jadi maksudnya ya, tetap kita kepala di sebelah kanan, ikut orang banyak. Atau boleh. Ini dah sampai meninggal nih, besok zakat, berarti kita puasa. Habis itu akhir puasa kita pergi ke bab zakat, ya. Tapi puasa kita libur, berarti bulan Sa'ban inilah kita belajar puasa insyaAllah, ya. Sekitar 4 kali pertemuan puasa. Boleh. Ini pas terakhir nih. Ini pas terakhir bab mayat nih. Sikit lagi biar habis hari ini. Ya, kita lanjut. Udah? Okey. Tak usah nanti, pokoknya intinya gitu. Kalau ada perselisihan gitu, pokoknya kita ikut ulama banyak saja Pak, sebelah kanan. Itu sudah dijamin itu. Jadi mereka yang mau memutar ke sebelah kiri itu mereka ikut sebagian ulama saja. Pendapatnya lemah, ya, pendapatnya lemah. Tapi pendapatnya lemah, tapi kalau orangnya ngotot jadi masalah kan gitu. Tapi kalau di kuburan tidak ada toleransi. Semuanya harus di sebelah sana, sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ba'sa bil buka' alal mayyiti qabla al-mati wa ba'da wa tarku Allah wa yakunu buka'u alaihi min ghairi nauhin ay rafis saudi bin nadab. Dan menangisi mayit itu syaratnya min ghairi nauhin, tanpa meraung-raung. Itu syaratnya, ya. Boleh menangisi tapi tanpa meraung-raung. Ay rafis saud, yaitu mengangkat suara nangisnya. Wala syakis saub min ghairi nauhin wala syakki saubin, dan tidak dengan mengoyak baju. Saking tak terimanya bajunya dikoyak-koyak, atau tarik baju, tak boleh, haram. Qablal mauti wa ba'dahu fi wa bi badin usah jaibun badal saub, atau kocek gerak dia, koyak kocek dia ni, tarik dia koyak, tak boleh, haram. Nangis-nangis saja tapi tak boleh bikin. Ya, diamlah. Pakai masker agak tinggi tak nampak. Tutup mata. Kemudian wajib tukul qamis wa yu'azzi ahlahu ayil mayit saghirahum wa kabirahum zakarahum wa unthahum illa syabata fala yu'azziha illa maharimuha
Wa ta'ziyatu sunnatun qabla dafni wa ba'dahu ila salati ayyamin min ba'di dafni. Kemudian sunnahnya kita takziah. Takziah ini apa? Mengucapkan bela sungkawa, datang kepada ahli warisnya, apakah itu yang masih kecil atau yang udah besar atau yang udah tua, laki-laki, perempuan, illa syabah, kecuali ada ahli warisnya anak gadis cantik. Maksudnya ini tidak perlu mendatangi dia. Ini dia entah bujang, entah duda, ketemu sama ada anak gadis cantik. Saya ikut turut berduka cita, mudah-mudahan bapak gini. Anak ni cantik. Ini tak boleh. Tak boleh, kecuali dia sama-sama perempuan atau saudara dia. Engkau ni ngambil kesempatan ke nak takziah. Tak boleh gitu. Tak boleh. Jadi tetap harus dijaga ni, jangan kesempatan pula. Tak pernah nengok budak tu, bapak dia meninggal, kesempatan lah nak nengok kan. Tak boleh. Tuh. Kecuali memang mahram-mahramnya, tak apa-apa, saudara-saudara dia tak apa. Takziah itu hukumnya sunnah qabla dafni wa ba'dahu. Sunnah takziah itu sebelum dikuburkan dan sesudahnya. Maksudnya ketika hari meninggal kita datang, kita takziah. A'dhamallahu ajrak wa ahsana ajak. Itu di antaranya kalau kita mendoakan kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu seperti itu. Didoakan. Intinya menghibur. Takziah itu artinya menghibur. Artinya gitu. Supaya tidak sedih-sedih sangat. Waktunya kapan? Sebelum dikebumikan sampai 3 hari. Mimba tidak ni setelah dikebumikan. Dah belum, tidak masuk. Sikit lagi pas lah ni. Jadi maksimal takziah 3 hari, sunnah. Tidak boleh lebih dari 3 hari kecuali orang yang jauh. Kecuali orang yang jauh, 3 hari maksimal takziah. Tidak boleh lebih, sunnah. Kalau dah lebih, tak lupa-lupa yang punya musibah ni. Tak lupa-lupa, ingat terus ingat. 3 hari dah takziah stop. Kecuali yang datang dari Jakarta, datang dari mana. Kalau tak, dia nanti sedih terus tak habis-habis. In kana mu'azzi wal mu'azzi hadirina fa in kana ahaduma ghaiban imtadat at-ta'ziyatu ila huduri wa ta'ziyatu luqatan at-tasliyah liman usiba biman ya'izzu alayhi wa syar'an al-amru bis sabri wal has alayhi bi wa'dil ajri wad du'a lil mayyit bil maghfirah wal musabi bi jabril musibah wa la yudfanu isnani fi qabrin wahidin illa li hajatin kadikil ardi wa kasratil mauta. Jadi takziah itu tadi untuk orang yang ada 3 hari. Orang satu kampung kalau datang dari Jakarta dari mana boleh lebih dari 3 hari. Kemudian yang terakhir yaitu tidak boleh mengebumikan 2 orang dalam satu lubang. Gak boleh. Mentang-mentang dia suami istri meninggal bareng dikubur satu lubang, tak boleh. Harus masing-masing. Kecuali illa lihajat, kecuali karena hajat lidikil ard, yaitu memang tak ada lagi tempat, sempit dah tak ada tempat lagi, ya sudah ini jadikan satu. Au bakasratil mauta, atau banyaknya orang yang meninggal kena musibah tsunami sekian ratus orang. Kita nak bikin lubang atu, dapat 100 lubang, yang kali lubang bikin lubang sendiri untuk dia yang terakhir. Tak tahan penat, mati juga dia meninggal. Ini lubang kau sekalian. Jadi bikin lubang satu langsung dikubur. Ramai. Boleh. Kalau yang meninggal banyak, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau normal tidak boleh double. Dek kita hidup semati, ternyata matinya betul-betul bareng, tapi tidak boleh dikubur sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka